Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Siapa ketua kelasnya? Ya, kamu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Arif Subarka hadir. Rohadi Maulana hadir. Rivaldi hadir. Alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, berhubung ini adalah pertemuan pertama kita, maka izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Badrussalam. Kalian boleh memanggil saya Pak Fikri. Jadi ketika nanti kita bertemu di luar, kalian boleh memanggil saya dengan panggilan betul Pak Fikri. Nah, berhubung saya disini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, maka saya akan mengawali pelajaran hari ini dengan sebuah pantun. Jangan lupa kata cakepnya ya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Selamat pagi anak-anak berprestasi, mari semangat belajar hari ini. Perkenalan dulu, semangat. Nah, baik anak-anak, sekarang di sini kita akan membahas yang namanya teks deskripsi. Apa itu? Teks deskripsi. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah tidak membaca sebuah cerita yang menceritakan sesuatu dengan sangat jelas dan detail sehingga kalian dapat menggambarkan hal tersebut? Pernah? Nah, itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu secara jelas dan rinci, gitu ya. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara jelas atau rinci. Tujuannya apa dari teks deskripsi? Nah, tujuan dari teks ini adalah agar pembaca dapat seolah-olah melihat atau merasakan terhadap objek yang kita jelaskan atau sesuatu yang kita gambarkan. Nah, tujuannya yaitu agar pembaca dapat merasakan atau seolah melihat sesuatu yang kita gambarkan. Sesuatu itu apa saja? Bisa berupa orang, kemudian objek tempat, maupun atau peristiwa. Seperti itu ya. Nah, contoh sederhananya bagaimana? Di sini saya jelaskan, saya contohkan secara langsung. Di sini saya memiliki sebuah gambar taman. Kira-kira ada apa saja di taman ini? Ya, Arif? Kupu-kupu. Betul. Apalagi? Aldi? Bunga. Ya, betul. Rohadi apa? Rumput. Nah, dari gambar ini saya bisa mendeskripsikan sesuatu. Contohnya seperti apa? Misalnya, aku pergi ke sebuah taman yang sangat indah. Di dalamnya terdapat berbagai macam bunga dengan aneka warna. Ada yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna merah dan putih sebagaimana warna bendera kebangsaanku. Di sana juga terdapat kupu-kupu dengan beraneka macam coraknya.
seakan menyapaku dalam keindahan alam. Di langit yang biru dan nuansa hijau dari hamparan rumput yang luas menambah nilai kedamaian, sehingga menjadikan taman ini menjadi tempat sempurna untuk melepas lelah dan mendapatkan ketenangan. Nah, seperti itu ya. Jadi jika saya tutup gambar ini, maka penjelasan saya kalian bisa gambarkan bahwa di taman tersebut ada apa saja. Ada kupu-kupu, ada bunga yang berwarna merah, putih dan kuning, serta langit yang biru. Nah, itulah tujuan dari teks deskripsi. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi bahwa teks tersebut masuk ke dalam teks deskripsi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri. Yang pertama yaitu 1, menggambarkan objek. Kemudian yang kedua, menggunakan atau melibatkan panca indera. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan sifat atau ciri dari sesuatu tersebut atau objek. Kemudian yang keempat, biasanya menggunakan kata sifat. Ini termasuk ke dalam ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama pasti menggambarkan sebuah objek seperti tadi, yaitu menggambarkan sebuah taman, bisa juga menggambarkan seekor hewan dan lain sebagainya. Kemudian biasanya deskripsi menggunakan atau melibatkan panca indera. Seperti indera apa saja yang ada manusia? Indera menggunakan mata, yaitu indera penglihatan, betul. Kemudian ada juga yang namanya telinga, yaitu merupakan indera pendengaran. Kemudian ada juga hidung, merupakan indera penciuman. Apalagi kulit, betul, indera peraba. Apalagi satu lagi, lidah, indera pengecap, betul. Nah, jadi teks deskripsi biasanya melibatkan panca indera. Kemudian yang ketiga, biasa menjelaskan dari sifat atau ciri dari sesuatu tersebut. Nah, seperti tadi, taman memiliki sifat indah. Kemudian ada kupu-kupu yang memiliki berbagai macam coraknya. Nah, itu kan menjelaskan dari sifat alami dari seekor kupu-kupu. Kemudian biasa menggunakan kata sifat. Apa saja kata sifat? Seperti tinggi. Kemudian ada sifat pendek. Ada juga cantik, nah kata sifat. Dan ada lagi buas, galak. Nah, ini termasuk dalam kata sifat yang sering digunakan pada teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya kata sifat, nanti kita akan pelajari di kelas kata pada materi selanjutnya. Kita sabar ya. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi, selanjutnya kita masuk kepada struktur teks deskripsi. Apa saja struktur deskripsi? Struktur teks. Nah, yang pertama ada yang namanya identifikasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya klasifikasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi yang pertama ada identifikasi, yang mana kalian harus menentukan dulu
Apa sih yang mau kalian bahas dalam teks tersebut? Bisa penentuan. Jadi identifikasi adalah penentuan objek. Penentuan objek seperti hewan misalnya, tumbuhan, maupun tempat. Nah, selanjutnya setelah kalian memilih objek, kalian masuk ke dalam struktur klasifikasi, yaitu adalah penggolongan atau penyusunan terhadap objek yang kalian pilih sesuai dengan kaidah yang berlaku atau kaidah yang telah ditetapkan. Penggolongan ini adalah penggolongan objek. Penggolongan objek sesuai kaidah. Sesuai kaidah. Contohnya bagaimana? Ketika kalian menentukan objek berupa hewan, misalnya hewan ayam. Nah, maka penggolongannya hewan ayam itu bersuara apa suara ayam? Kuku, ruyuk, betul. Ini kan sesuai kaidah bahwa ayam memang bersuara kuku ruyuk, bukan suara kuku maupun meong, betul. Nah, setelah kalian identifikasi dan klasifikasi, maka mulailah deskripsi, yaitu membuat sebuah paragraf berdasarkan objek. Nah, barulah kalimat teks deskripsi dapat kita buat setelah mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasi, barulah membuat deskripsi. Nah, setelah mengetahui struktur, selanjutnya kita masuk nih ke dalam jenis dari teks deskripsi. Jenisnya jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi. Yang pertama ada objektif. Kemudian yang kedua ada subjektif. Dan ketiga ada spasial. Nah, apa itu teks deskripsi objektif? Tahu? Ya, menggambarkan apa adanya. Betul. Jadi teks deskripsi yang objektif adalah teks yang menggambarkan apa adanya tanpa menambahkan opini atau perasaan penulis. Tanpa menambahkan opini. Nah, atau perasaan. Oke. Jadi ketika kalian ingin mendeskripsikan seorang yang berkulit putih, maka kalian cukup menuliskan bahwa orang tersebut berkulit putih. Tidak ada atau tidak menambahkan bahwa kalian suka dengan orang yang berkulit putih disebabkan kebersihan, keindahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada jenis teks yang kedua, yaitu subjektif. Di mana teks subjektif ini ada penambahan opini atau perasaan kalian dalam menggambarkan hal tersebut. Ada penambahan opini atau perasaan. Nah, contohnya seperti tadi kalian menambah seperti menjelaskan orang yang berkulit putih. Kalian suka nih dengan orang yang berkulit putih disebabkan kebersihannya, misalnya putih identik kesucian misalnya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis yang subjektif. Kemudian kita masuk kepada jenis yang ketiga, yaitu adalah teks deskripsi spasial. Apa itu? Teks deskripsi spasial adalah jenis teks yang menggambarkan tentang tempat,
ruang maupun lokasi secara detail atau secara rinci, secara lengkap, menggambarkan lokasi atau ruang atau tempat. Nah, misalnya kalian ingin menjelaskan letak taman mini, lalu taman mini tersebut ada ruang apa saja. Nah, di situ masuk ke dalam teks deskripsi spasial. Sudah bisa membedakannya? Alhamdulillah. Nah, kita akhirnya telah sampai pada akhir materi dari teks deskripsi. Tadi kita sudah membahas yang namanya pengertian teks deskripsi, kemudian ada yang namanya ciri-ciri, kemudian struktur, dan terakhir jenis teks deskripsi. Sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian praktik menuliskan teks deskripsi. Di sini Bapak memiliki sebuah gambar yang harus kalian deskripsikan. Gambar apa itu? Gambar hewan kucing. Coba sekarang kalian deskripsikan terhadap hewan ini. Amati, kemudian fasilitasikan dan deskripsikan. Silakan, kucing ayah. Yuk, Bapak langsung ya. Sekarang siapa yang sudah? Ya, Arif, coba silakan kamu baca apa yang kamu tulis. Woi, tepuk tangan bagus. Tepuk tangan kepada Arif. Nah, Arif menjelaskan bahwasanya ia memiliki hewan kucing bernama Oyen. Dia sangat suka kucing karena dia penyayang. Dan juga dia mengatakan bahwa kucing itu berbulu lembut sehingga seringkali dijadikan bantal olehnya. Nah, dari penjelasan deskripsi Arif, kira-kira ini termasuk ke dalam jenis yang mana? Betul, Rifaldi, jenis subjektif, karena Arif ada penamaan perasaan di dalamnya bahwa dia suka meniduri hewannya karena lembut. Betul kan? Nah, sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Kalian membuat teks deskripsi sebanyak 5 paragraf saja tentang lingkungan sekolah. Kebanyakan ya sudah 3 paragraf saja tentang lingkungan sekolah. Bisa tentang lapangan, tumbuhan, para guru, pun teman-teman kalian tuliskan di sana ya. Bisa mengerti? Nah, sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang ditanyakan nggak nih? Ya, Hadi? Ya, bagus. Nah, Rohadi bertanya, maksud teks deskripsi yang menggunakan panca indera peraba dan perasa itu bagaimana? Nah, begini. Dalam deskripsi teks cerita yang perasa dan peraba, maka misalnya kita menemukan sebuah teks yang menjelaskan tentang pasir. Tekstur pasir itu bagaimana? Lembur, mudah hancur. Nah, untuk yang lembur dan mudah hancur ini dapat dirasakan oleh indera apa? Indera peraba. Betul, seperti itu ya. Jadi teks tersebut mengarahkan bahwa seolah-olah pembaca bisa merasakan tekstur dari pasir tersebut. Kemudian yang perasa itu misalnya rasa pedas dari makanan. Misalnya pedas mie pedas. Nah, dideskripsikan. Maka yang dominan itu indera apa? Indera perasa. Betul, seperti itu ya. Tadi paham? Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dan berdoa kembali. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa kembali. Silakan. Alhamdulillah. Ya, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan pantun kembali. Bunga melati harum baunya, tumbuh mekar di pinggir kali. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.